Shalom, kita jumpa pula dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Nah saudara, banyak orang yang menebak-nebak, mereka-reka. Saudara, itu berbahaya. Kerap kali kita suka menghubungkan peristiwa dengan keadaan. Padahal hal itu belum tentu benar. Di Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah saudara, acap kali kita terjebak oleh suatu informasi keadaan yang membuat kita jatuh ke dalam situasi kondisi yang lebih buruk dari keadaan yang sebenarnya. Itu sebabnya jangan negatif thinking atas suatu peristiwa. Namun belajar atas peristiwa yang terjadi agar kita tidak kehilangan momen yang Tuhan berikan kepada kita. Ayub 16 ayat 2-3 berkata, hal seperti ini telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Saudara, ucapan Ayub ini keluar di saat kondisi dan keadaan Ayub sangat terpuruk. Kekayaannya ludes, semua anaknya mati, bahkan dirinya sendiri kena sakit penyakit. Dalam situasi seperti ini, teman-teman Ayub mendatangi Ayub. Lalu saudara, menilai keadaan yang terjadi karena Ayub telah berbuat dosa. Di Ayub 16 ayat 4 berkata, aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku, aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Nah saudara, dengan tegas Ayub menolak bahwa dia tidak bersalah sedikit pun atas segala kemalangan yang dialaminya. Di Ayub 16 ayat 5 berkata, aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Seringkali kita mengkait-kaitkan situasi dan keadaan yang menimpa hidup kita untuk memanfaatkan belas kasihan orang lain. Di ayat 16 dikatakan oleh Ayub, tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan, dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Sebagai orang percaya, kita seharusnya memiliki prinsip yang kuat dan tegas untuk menolak segala rekayasa yang demikian. Di Kolose 2 ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-menurut dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, jangan sampai kita terjebak oleh segala rekayasa dunia, sebab manusia duniawi selalu menghubung-hubungkan segala situasi dan keadaan. Bak tukang rakma yang meramalkan ramalannya agar dipercaya oleh orang banyak. Di 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku akan diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Belajar dari Rasul Paulus, dia tidak menjadi minder, tidak menjadi lemah, imannya tidak tergoyahkan sekalipun ada duri dalam daging dalam kehidupannya. Di ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, setiap kita pasti memiliki duri dalam daging. Mungkin masa lalu kita yang cacat, kita pernah jatuh ke dalam dosa. Memang dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, tetapi hukum tabur tuai tidak bisa lepas begitu saja. Apa yang sudah terjadi tidak mungkin bisa dihapus.
Mungkin juga karena salah satu dari keluarga kita yang perbuatannya menyimpang dan merugikan banyak orang, sehingga menjadi cacat celah yang dirembet-rembetkan pada kita. 2 Korintus 12 ayat 8-9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sekalipun telah berkali-kali berdoa kepada Tuhan agar duri dalam daging, dalam kehidupannya berlalu, tapi dia tetap. Tuhan ingatkan, duri itu tidak akan pernah membunuhmu, tapi akan membuat engkau bergantung kepadaku. Jadi saudara, jika sampai hari ini masih ada duri-duri di dalam kehidupan kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Justru supaya melalui duri-duri ini yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan kita, itu tidak membuat kita menjadi sombong, tidak membuat kita menjadi tinggi hati, karena kita tahu bahwa hidup yang kita jalani sampai hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan saja kita bisa hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara semua di dalam nama Yesus Kristus. Amin.